halo, halo, halo. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahin rezeki. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Udah lama kita tidak mengangkat konten YouTube pemula. Sebuah konten di channel ini yang mana konten tersebut menyajikan atau memaparkan bagaimana teknik, tips dan sebagai YouTube pemula, YouTuber pemula. Ya, YouTuber pemula ini sebenarnya dibuat bukan hanya sebagai mengguru atau mendidik atau menjadi yang benar, tapi memang kita sama-sama belajar sebagai sesama YouTube pemula bagaimana menyikapi menyikapi sebuah konten ya. Kita bukan berbicara tentang 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber. Kita di sini mengajarkan bagaimana sebuah konten itu dibuat semenarik mungkin. Ya, adapun tema kali ini yang saya perhatikan selama YouTube atau menyaksikan di ranah per-YouTuban, masalah yang sering sekarang dulu saya lihat, yakninya semangat dalam membuat konten. Mungkin kalian ketawa ya, semangat membuat konten. Saya sendiri nggak semangat sekarang berkonten ya, karena saya akui hampir berapa bulan ya kemarin ya, hampir 4 bulan kita konten nonstop. Setiap hari ada konten satu, minimal satu, terkadang bahkan ada 3 habis sekali konten. Nah, itu saking semangatnya ya. Nah, memang konsistensi dalam ber-YouTube, dalam menyajikan postingan setiap hari atau rutin, sangat, yang saya rasakan selama ini sangat membantu sekali, terutama masalah viewer dan tayang dan juga subscriber. Namun ada sesuatu yang saya lupakan, yakni kualitas editing dan penyajian konten. Jadi itu jangan diremehkan ya. Kalau kalian sebagai seorang YouTuber, jangan pernah remehkan kualitas dan keramahan dalam menyajikan konten. Orang akan lebih bosan, cepat bosan melihat konten-konten yang itu aja gitu kan. Cara penyajiannya gitu-gitu aja, bahkan tidak menarik. Kecuali kalian memang ada teman-teman dari subscriber yang saling super sub ya, tapi bukan super sub sih, saling membantu, saling berbagi, terutama dalam komen atau like atau nonton, bahkan alhamdulillah ya nonton sampai habis. Nah, biasanya sih itu jangan diharap ya, karena orang-orang teman-teman yang kadang seperti itu, kadang-kadang dia cuman komen, nonton 2 detik langsung komen gitu. Jadi itu akan menyusahkan kalian dalam mengejar 4.000 jam tayang, karena kalian banyak subscriber, banyak komen, tapi jam tayangnya nggak jalan gitu. Minimal 3 menit aja nggak jalan gitu.
Kalian bisa saksikan sendiri di YouTube Studio bagaimana konten kalian naik viewer, tapi saat waktu tontonnya ya turun, nggak sesuai dengan standar apa threshold yang dibatasi oleh pihak YouTube. Bisa kalian lihat ada yang grafik panah naik, panah turun gitu, yang 3 buah. Itu bisa kalian baca sebagai bagaimana konsistensi penonton kalian melihat konten. Viewernya banyak kok, waktu tontonnya sedikit gitu. Itu sangat-sangat banyak sekali kalian merasakan gitu. Pasti kalian juga merasakan itu. Tapi ya alhamdulillah lah, nggak apa-apa gitu. Dibawa nyantai aja. Toh orang udah komen aja udah alhamdulillah, udah syukur kan, udah mampir. Paling nggak orang lihat tuh waktu beranda, wah udah banyak yang komen gitu. Wow. Ada mama. Ya mungkin saya tidak ada maksud menyinggung siapapun. Saya juga merasakan, kalian juga merasakan, kita sama-sama merasakan lah. Jadi menyikapi hal tersebut, buat kalian jangan berkecil hati, tetap aja membuat konten-konten yang bermanfaat kalau bisa gitu. Kualitas video atau kualitas editing ditingkatkan sehingga video yang kalian upload terlihat sangat menarik. Syukur-syukur ada subscriber yang memang mencari, yang meng-google apa yang kalian sajikan, dan itu sangat saya rasakan sekali. Bahkan dari mana, entah di mana, ada aja subscriber baru yang kalian dapati tanpa harus berkunjung ke halaman mereka. Nah memang itulah sekelumit apa ya, curhatan saya dan curhatan kita bersama. Masalah viewernya banyak, subscribernya banyak, kok viewernya sedikit. Nah jadi buat kalian, buat kesimpulan aja, viewer banyak, subscriber banyak belum tentu jam tayangnya juga banyak. Jadi dalam algoritma YouTube yang terpenting itu ya memang itu jam tayang. AdSense akan mengambil dari jam tayang atau berapa panjang video kalian ditonton orang. Dan yang kedua, tetaplah konsistensi. Walaupun apa yang kita bahas kali ini, jangan menciptakan semangat kalian menyajikan konten-konten yang menarik. Karena kasihan kan, kalian berbakat dalam vlog, tapi karena ini kalian ada semangat, tetap belajar, pelajari konten-konten para YouTuber yang sudah ada, yang kalian jadi panutan. Ingat, copy, amati, telaah, lalu modifikasi. Itulah kunci sukses. Copy caranya, analisa bagaimana dia mengerjakan, lalu lakukan improvisasi. Voila, itu berbeda dengan kalian. Oke, sampai di sini dulu celoteh yang tidak bermanfaat ini sebagai konten YouTuber pemula. Mohon maaf kata apabila ada tersinggung, saya mohon maaf, saya bukan menggurui. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you.